Selamat pagi yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Karolus Adi Purwono dengan nomor NIM 22900749541. Saya guru di SMK Pangudulur Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi pembelajaran pemeliharaan sistem AC pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan di kelas 11 teknik otomotif. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar ke depan pembelajaran saya dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana? Sehat semua hari ini? Ya. Bahagia semua? Ya. Oke, tepuk tangan dulu kita semuanya. Baik. Hari teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalau ketua kelas mau absen dulu untuk teman-temannya. Lengkap, Pak. Lengkap ya? Hari ini nih, Hil? Baik, tepuk tangan. Ya, hari ini semangat semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang berbeda. Nanti kita akan di bengkel ya, untuk langsung praktek di unit mobilnya. Sebelum kita masuk ke materi, kadang-kadang kita muncul pertanyaan kalau pas kita naik mobil gitu ya, sudah dinyalakan AC-nya, kenapa kok tiba-tiba udara yang keluar dari kisi-kisi AC itu kok malah tiba-tiba berubah menjadi panas. Muncul pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh beberapa orang. Kenapa AC saya itu tiba-tiba tidak dingin? Padahal awalnya tadi dingin, tadi pagi dingin, lalu sampai siang akhirnya tiba-tiba menjadi tidak dingin lagi. Nah, kira-kira kerusakannya ada di mana? Kenapa kok mobil saya tiba-tiba AC-nya tidak dingin? Ini yang akan kita pelajari hari ini. Saya sudah menyiapkan beberapa mobil di sana dengan gejala AC-nya tidak normal. Silakan nanti Anda berkelompok praktek di mobil masing-masing ya, Anda temukan bagaimana kinerjanya sampai nanti diuji hasil kinerja perbaikan Anda seperti apa. Ya, yang akan kita pelajari hari ini itu ada KD yang keempat, yaitu melakukan pemeriksaan pada sistem AC dan juga melakukan perbaikan kerusakan pada sistem AC tersebut. Jadi tujuannya adalah yang pertama, Anda mengetahui tentang pemeriksaannya, lalu bisa mendeteksi kerusakannya, lalu melakukan pemeriksaan ya, dan terakhir Anda melakukan perbaikan. Setelah Anda menemukan kerusakan, Anda lakukan perbaikan. Itu ya. Ada pertanyaan dari tujuan kita pembelajaran hari ini? Tidak ada? Kita lanjutkan lagi ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ada 3 bagian besar. Yang pertama ada pretest, nanti kita lakukan setelah ini. Lalu ada studi kasus. Nanti di situ akan saya tampilkan sebuah video tentang kerusakan sistem AC di mobil. Setelah itu Anda coba didiskusikan bersama dengan teman Anda sebelah, boleh. Kira-kira apa ya kerusakannya yang ada di mobil tersebut? Gitu. Nah, lalu yang ketiga, terakhir, ini nanti kita akan bersama-sama di bengkel untuk mencoba untuk memeriksa sistem AC yang ada di mobil tersebut sampai nanti dilakukan pengujian. Ya, sampai dilakukan pengujian. Ya, kita akan melakukan pretest. Silakan Anda siapkan perangkat HP-nya untuk menyekan barcode di depan. Silakan dikerjakan secara mandiri dan jujur, tidak usah melihat buku-buku yang ada di sekitar Anda. Silakan dikerjakan sebisa Anda. Ya, saya akan mengecek di sini hasil pretestnya di awal pembelajaran ini ya. Nilai Anda ternyata masih di bawah KKM. Tapi tidak apa-apa karena ini adalah tes awal. Saya harap nanti setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, nilai Anda nanti di post tes terakhir nanti di akhir pembelajaran itu bisa meningkat semua, ya. Baik, kita akan masuk ke studi kasus. Ya, bisa diselesaikan? Boleh Anda melihat secara mandiri, boleh. Kita simak dulu untuk videonya. Ini adalah video kasus yang terjadi.
Mobil Toyota Innova tahun 2010. Pelanggan mengeluhkan untuk AC-nya tidak dingin ya. Mari kita cek konfirmasi gejalanya. Kita nyalakan mesin terlebih dahulu ya. Ya, kita konfirmasi ke bagian AC-nya ya. Kita nyalakan. Ya, untuk hembusan angin hanya hembusan angin biasa ya, motor blower doang yang bekerja. Untuk AC-nya tidak bekerja. Ini ya, hembusan angin hanya motor. Apa kasusnya di situ? Iya, hanya hembusan angin yang keluar. Hanya hembusan angin yang keluar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira kemungkinan kerusakannya apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Boleh. Mas Marvin silakan. Itu apa? Freonnya kurang Pak. Freonnya kurang, mungkin freonnya kurang ya. Baik, ada lagi yang mau menjawab? Silakan, boleh. Kemungkinan pertama adalah freonnya kurang. Kemungkinan pertama. Mas Niko silakan. Mungkin biasanya butuh. Mungkin fuse-nya putus. Fuse yang ada di mana? Fuse kompresor. Nah, untuk membuktikan itu, kemungkinan yang Anda jawab tadi, ya. Setelah ini kita akan melakukan praktek langsung di bengkel. Gitu ya. Saya sudah menyiapkan 3 mobil di sana, silakan Anda periksa sendiri ya. Lalu nanti dicatat di LKPD, sudah dipegang semua LKPD-nya. Ada buku manual bisa dipakai, silakan nanti dipakai bersama dengan kelompok Anda. Silakan nanti setelah ini Anda lakukan pemeriksaan di mobil tersebut ya. Ini silakan bisa dicermati dulu langkah-langkahnya, nanti dinyalakan, lalu diperiksa apakah sistem AC tersebut mengalami gejala abnormal. Ya, ada yang abnormal tidak ya, gitu. Lalu setelah itu Anda periksa kira-kira apa bersama dengan kelompok Anda, nanti diperiksa dari sistem kelistrikannya ataupun dari tekanan freonnya seperti apa. Lalu kalau sudah itu dicatat di LKPD, Anda lakukan perbaikan. Ya, kalau sudah silakan dikonfirmasi kepada guru pembimbing. Kerusakannya apa, hasil perbaikannya seperti apa. Kalau sudah, nanti silakan Anda buat laporan secara berkelompok di LKPD. Yang selanjutnya nanti setelah kita selesai praktek, kita akan presentasikan bersama-sama di depan kelas ya. Nanti seperti itu untuk langkah kita hari ini. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang baik, yang baru dan juga bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya. Baik, setelah ini silahkan Anda persiapan alat di bengkel. Saya juga akan berganti berpak ya. Baik, silahkan Anda bisa keluar dari ruangan kelas, Anda menuju ke bengkel dan persiapan. Jangan lupa untuk cek alat ya. Silahkan. Sebelum kita mulai praktek, jadi silahkan setelah ini Anda langsung menuju ke mobil masing-masing, dinyalakan mesinnya, lalu dinyalakan sistem AC-nya, lalu diperiksa apakah sistem AC-nya bisa berjalan dengan lancar. Lalu juga Anda amati apakah ada gejala abnormal yang terjadi pada sistem AC tersebut. Kalau misalnya nanti ada sistem AC yang mengalami gejala yang tidak normal, silahkan dituliskan di lembar LKPD dan dilaporkan kepada saya. Lalu silahkan langsung dilakukan perbaikan di sistem AC tersebut. Jelas ya? Baik, silahkan, selamat mengerjakan. Oke, sudah dinyalakan AC-nya? Ya. Bagaimana untuk kinerja AC-nya? Apakah bisa berjalan dengan normal? Normal, tapi kurang dingin aja. Kurang dingin, tapi ini oke, ini ada embunya ya. Tapi kurang dingin ini ya. Di dalam kurang dingin. Di dalam kurang dingin. Sudah dicek tadi di dalam ya? Ya. Oke, kemungkinannya kira-kira apa? Kenapa kok AC-nya kurang dingin? Mungkin freonnya kurang. Freonnya kurang. Ya. Oke, kemungkinannya freonnya kurang. Apakah sudah dicek? Belum. Silakan setelahnya dicek menggunakan manifold gauge apakah tekanannya sesuai dengan standarnya atau tidak ya. Nanti kalau memang kurang ya silakan nanti ditambahkan menggunakan freon yang digabung. Gitu. Oke, silakan dilanjutkan lagi untuk dicek. Oke.
Oke, apa ini? Kenapa? Kok kayaknya ada perdebatan ini, kenapa? Itu Pak. Tadi kita ngecek FGC-nya tadi nggak nempel. Ya, ya tadi MG-nya nggak nempel. Itu kayaknya itu relaynya Pak. Relaynya. Bius. Relay. Bisa apa relay? Relay. Cek dulu. Oke, silakan dicek. Sekarang dicek ya, coba ya. Fuse-nya dicek, relaynya dicek. Siapa yang nanti kira-kira benar? Karena dua kemungkinan. Bisa fuse-nya yang putus, bisa karena relaynya yang putus. Ya, silakan nanti menggunakan alat ukur dicek dulu apakah betul fuse-nya atau relaynya, coba dicek setelah ini. Dipastikan nanti setelah itu baru ketemu nanti yang rusak kira-kira apa. Oke, bagaimana sistem AC-nya? Apakah bisa berjalan? Jadi Mas, setelah dilakukan pemeriksaan, jadi MGC-nya tidak menempel pada komputer Pak. Jadi AC Iya. tidak menyala atau tidak dingin. Oh iya. Mana depannya? Tuh, itu udah nempel di sana ya. Ya. Oke, kemungkinannya kira-kira apa? Terus kemungkinan karena kenapa kok ini tidak menempel? Bius AC-nya Pak. Fuse AC-nya yang mana? Fuse AC-nya berarti. Oke. Ya. Sudah diperiksa belum? Belum. Pak. Ya, setelah ini tolong diperiksa, dipastikan apakah benar fuse-nya yang rusak. Kalau rusak nanti silakan diambil cadangan, fuse cadangan lalu dipasangkan lagi lalu dilihat hasilnya. Ya. Baik, silakan dilihat lagi. Ya. Oke, sudah diukur Mas. Sudah. Berapa hasilnya? Tekanan tingginya berapa? Tekanan rendahnya berapa? 9. Oke. Yang tekanan rendahnya? Sebenarnya tadi 1. Ya, hasilnya dingin nggak? Kurang dingin. Maksud kurang dingin. Iya. Ya, kurang dingin. Berarti kalau tekanan tingginya 9 bar berarti artinya apa? Kurang ya. Nah, oke, silakan setelah ini ditambahkan. Tekanannya standar berapa? Tekanan tingginya standarnya 15. Oke, silakan berarti dari 9 ditambah freon coba sampai ke 15, apakah nanti tambah dingin atau tidak ya. Dicek suhunya di dalam kabin apakah nanti sudah tambah dingin atau belum ya. Baik, silakan ditambahkan menggunakan freon yang dibaku. Coba cek dulu. Sudah kelihatan loh. Ya. Oh iya. Udah putus loh. Ganti aja. Aduh, ganti dulu. Oke, gimana, sudah ketemu belum? Sudah itu. Akhirnya apa yang rusak ternyata? Fuse-nya putus. Fuse-nya putus, coba lihat. Oke, oh iya ini putus ya. Sudah dicek menggunakan alat tadi ya? Sudah. Oke, ya silakan dipasang dengan yang baru. Apakah nanti bisa menempel atau tidak? Coba nanti dicek. Sudah dicek Mas? Ini mau ngecek Pak. Iya, silakan dicek dulu. Berapa hasilnya? Saya pakai multi oil Pak atau putus. OL ini ya? Ya. Ya, kalau OL berarti artinya fuse-nya putus ya. Putus ya. Oh, putus ya. Oh iya, kelihatan putus. Oke, silakan diganti. Nanti setelah diganti dilihat apakah bisa nempel atau tidak, terus nanti sekalian dicek apakah hasilnya sudah bisa nempel. Oke, sip. Gimana? Nyambung. Nah, ini nyambung nih. Oke, ya. Ternyata berarti apa yang rusak tadi kesimpulannya? Fuse-nya Fuse-nya ya. Oke. Nah, magnetnya nempel. Iya, ini sekarang ada yang nempel ini. Ya. Kita lihat. Oh, ini dingin nih. mulai dingin. Iya. Setelah ini coba, setelah bisa menempel, apakah ini sudah pasti dingin di dalam? Belum tentu Pak. Belum tentu. Nah, berarti apa kira-kira mau diperiksa apa lagi kira-kira? Ya, kita cek aja pakai alat pengecek freon itu. Terus kita diagnosa dulu. Ya, coba dicek sekalian nanti dengan tekanannya ya. Ya. Apakah tekanannya sesuai dengan standar? Ya, kalau misalnya kurang standar ya nanti silakan
diagnosis selalu diperbaiki sekalian ya. Oke, ini berarti sudah nempel, sudah bisa dingin, tinggal nanti tapi ini kurang begitu dingin ya. Nah, setelah ini nanti tolong coba dicek yang lainnya apakah masih ada kerusakan yang lain. Siapa tahu ada yang masih kurang. Tapi ini udah oke, sudah ketemu satu kerusakan ya. Oke, ya terima kasih sip. Oke, sudah terbaca Mas. Sudah. Ya. Dari Berapa? diagnosa tersebut Ya. kita menemukan di tekanan rendahnya 2,5 Ya. kilogram. Dan yang tekanan tingginya di angka 20. Oke. Dari Terus kesimpulannya? tersebut dapat disimpulkan itu terjadinya di daerah kondensor Ya. atau di cooling fan. Ya. Jadi untuk mengecek apakah penyebab itu yang terjadi, maka harus kita cek saat kondensor dikasih air apakah tekanannya mau turun apa enggak. Ya, kalau misalnya dikasih air turun berarti Cooling fan-nya nggak mau ngedinginin kondensor. Iya. Cooling fan-nya itu kendor. Ini kendor ya. Oke, bisa ya. Solusinya apa berarti? Solusinya apa kira-kira? Solusinya bisa ganti motor cooling fan. Ya, bisa. Oke, extra-nya yang diganti ya? Ya. Oke, ya. Oke, tapi ini yang penting sudah ketemu ya. Berarti Ya. tekanannya tinggi ini tinggi juga. Tinggi yang tekanan ya. rendah. Makanya ini nggak terlalu dingin ini ya. Nggak mau dingin. Oke, ya baik. Oke, silakan nanti ya. Siapa tahu kondensernya juga kotor ya bisa. Iya, nanti silakan dibersihkan dulu. Oke, silakan kalau sudah nanti dibereskan semuanya ya. Dituliskan di LKPD jangan lupa. Oke, semua sudah selesai praktek tadi ya? Ya, sudah diisi semua LKPD-nya? Sudah. Baik, sekarang saatnya Anda mempresentasikan hasil praktek Anda ya di depan kelas, di depan teman-teman Anda. Silakan nanti dari kelompok pertama, kelompok kedua dan kelompok ketiga. Nanti teman-teman yang lain kalau ingin menanggapi atau bertanya silakan, kami perbolehkan. Kita mulai dari kelompok yang pertama, silakan kelompok pertama maju ke depan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan dengan terkait job yang telah kita lakukan tadi. Jadi pada kasus tadi saat mobil telah di starter dan dinyalakan dan AC juga dihidupkan, lalu kondisi di depan yaitu magnetic clutch tidak tersambung. Lalu setelah kita cari-cari penyebabnya, lalu kita temukan pada fuse 10 ampere yang berkodekan AC. Setelah kita cek fuse tersebut, ternyata fuse tersebut sudah putus dan rusak. Lalu kita ganti dengan yang baru. Setelah itu kita cek kembali, lalu magnetic clutch dapat berfungsi lagi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik. Ternyata kerusakannya itu ada di fuse AC ya. Baik, fuse AC. Baik, sudah diganti tadi ya. Sudah bisa bekerja dengan baik. Magnetiknya nempel. Sudah kelihatan dingin. Di ruang kabin apakah sudah terasa dingin? Sudah. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Ya, Mas Niko silakan. Untuk fuse di mobil kalian itu namanya apa ya? Fuse-nya. Oh, kodenya. Ya, kodenya. Baik. Tadi fuse AC 10 ampere. AC 10 ampere besarnya. Baik, di mobil apa tadi ya? Di mobil Panther Yang silver. Oke. Terjawab Mas Niko ya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang kita berganti ke kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah kelompoknya Mas Mervin, Mas Bima dan Mas Niko. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Karena saya ingin mempresentasikan hasil kerjaan kami bertiga. Tadi kami mengerjakan mobil Avanza hitam dan keluhan AC-nya kurang dingin. AC-nya kurang dingin ya? Ya. Baik. Oke, AC-nya kurang dingin ya. Lalu setelah diperiksa? Setelah diperiksa, kita menemukan bahwa setelah menggunakan manifold gauge, kita menemukan bahwa tekanan dalam manifold gauge itu kurang. Jadi, yang didapat itu 9 bar, itu yang tekanan tinggi, dan tekanan rendahnya itu 1 bar. Oke, terlalu rendah ya itu ya, yang tekanan tingginya 9 bar. Baik. Setelah itu terus apa perbaikan yang dilakukan? Kami menambahkan freon. Ditambahkan freon. Oke, ditambahkan freon. Terus setelah itu apakah ada perbedaan untuk suhunya? Ada perbedaan ya, semakin dingin? Lebih dingin.
Di pipanya itu ada mengeluarkan embun nggak? Ada embunnya. Oh, semakin dingin ya, itu bisa menghasilkan bunga es itu di dalam di pipanya itu bisa menghasilkan es. Baik, ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3, silakan bisa mengajukan. Baik, Mas David silakan. Untuk spek normal AC itu berapa ya? Spek tekanan yang normal. Baik, ada spek tekanan yang normal. Silakan bisa dibuka di buku manual. Jadi Ya, ada. sebenarnya untuk yang tekanan rendah itu 2 bar. Kalau yang tekanan tinggi itu 15 bar. 15 bar untuk yang tekanan tinggi. Ya. Tekanan rendahnya 2 2 bar. Tadi hasilnya 9 bar dan 1 bar. Mungkin masih di bawahnya ya berarti ya. Oke, berarti terus akhirnya ditambahkan tadi hasilnya menjadi berapa? 9 menjadi berapa? 15. Lalu yang tekanan rendah menjadi 2 bar ya. Begitu Mas ya, Mas David terjawab Mas David. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan juga yang kelompok yang bertanya. Baik, silakan kembali ke tempat. Terakhir untuk kelompok yang ketiga, silakan untuk kelompok ketiga. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang AC. Baik. Jadi kami memperbaiki dan mengecek di Avanza Silver. Habis itu kita nyalakan AC-nya dan terjadi trouble, yaitu magnetic flux-nya tidak mau terhubung dengan kompresor. Maka kami mendiagnosa itu yang penyebabnya dari fuse atau relay, dan kami sampai berdebat tentang fuse dan relay itu. Iya, tadi terjadi perdebatan di sana ya. Lalu yang terjadi setelah Anda tadi berdebat lalu dibuktikan dengan mengecek fuse dan relay, antara fuse dan relay tadi ternyata yang rusak yang mana? Ternyata yang fuse-nya. Fuse-nya putus. Sudah diperiksa menggunakan multitester? Ya. Sudah diganti? Sudah. Baik. Hasilnya Hasilnya sudah bisa menempel magnetic clutch-nya Ya. bisa menempel. ya. Tapi saat kita cek suhunya di dalam kabin itu terasa kurang dingin. Masih kurang dingin ya? Ya. Kita diagnosa lagi dan ternyata itu bisa terhubung masalahnya itu di kondensor. Karena di depan kondensor itu terdapat cooling fan untuk mendinginkan kondensor. Karena tidak dapat mendinginkan kondensor, berarti cooling fan-nya itu ada yang rusak atau kendor. Maka untuk perbaikan cooling fan tersebut harus diganti motornya. Motor cooling fan-nya ya yang lebih kencang lagi supaya bisa mendinginkan, begitu ya? Baik. Jadi dengan adanya cooling fan tadi, kondensernya dengan keadaan yang tadi berarti kondensernya tidak bisa dingin gitu ya. Freon di dalam kondenser tidak bisa dingin, begitu. Ya. Rekomendasinya adalah diganti motornya, baik motor cooling fan-nya ya. Baik, itu berarti ternyata kompleks ya, sudah ketemu yang satu masih ada kerusakan yang lainnya, tapi sudah didiagnosis dan sudah ketemu. Baik, ada pertanyaan silakan. Pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas sekali ya. Ini sangat kompleks, malah ada beberapa kerusakan yang terjadi dalam satu mobil ini malah. Dan sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih, silakan. Iya. Nah, jadi beberapa kerusakan yang sudah Anda ketemukan tadi ya, itu berdasarkan hasil pemeriksaan. Ketika Anda periksa lalu menemukan beberapa kerusakan di setiap mobil ternyata berbeda. Nah, ini saya coba untuk jelaskan kira-kira bagaimana cara pemeriksaan sesuai dengan standar atau sesuai dengan prosedurnya seperti apa. Nah, yang pertama adalah silakan Anda bisa mengecek kekendoran dari tali kipas. Tadi kalau kelompok 3 tadi menyebutkan ada yang kendor cooling fan-nya. Nah, itu bisa jadi karena fan belt-nya itu terlalu kendor. Maka putaran kipasnya itu tidak bisa kencang. Biasanya mobil yang menggunakan cooling fan yang terhubung dengan putaran mesin. Kalau yang extra fan menggunakan elektrik itu tidak terpengaruh dengan ini ya. Tetapi kalau untuk yang kompresor ini jelas ada hubungannya. Kalau fan belt-nya kendor, maka putaran kompresornya tidak bisa kuat karena terjadi selip antara fan belt dengan puli kompresor. Gitu ya. Itu bisa mengakibatkan sistem AC-nya tidak bisa bekerja dengan normal. Lalu yang berikutnya adalah, nah ini yang tadi ketemu di 2 mobil ya, fuse dan relaynya yang rusak. Dicek apakah fuse-nya itu putus atau relaynya juga rusak ya. Kalau fuse tadi, kalau tandanya fuse putus apa Mas di multitester tadi muncul tulisan apa? OL atau overload, artinya sikringnya putus gitu ya. Lalu berikutnya
Nah, ini juga ketika tadi menggunakan manifold gauge diperiksa pada waktu mesinnya nyala, AC-nya dinyalakan, apakah tekanannya itu sesuai dengan standar. Nah, ini juga magnetic clutch. Tadi karena satu komponen kecil itu putus, magnetikanya tidak nempel. Kalau magnetikanya nggak nempel, maka sistem AC-nya tidak bisa menyala. Nah, kalau diperiksa menggunakan manifold gauge, tekanan standarnya harus 1,5 bar sampai dengan 2, tekanan tingginya 14,5 sampai dengan 15 bar. Nah, poin pentingnya apa? Poin pentingnya adalah temperatur kabin pada saat sistem AC on, di-fullkan semua, putaran udara dan putaran blower dan kontrol temperaturnya dimaksimalkan, itu bisa menghasilkan 4 sampai dengan 8 derajat Celcius. Sangat dingin sekali. Itu untuk AC yang normal, ya. Lalu diperiksa juga kebocoran sambungan, lalu ketegangan tali kipas tadi, ya, fan beltnya. Ketika diberi beban 10 kg, kekendorannya harus 7 sampai 11 mm. Gitu. Kalau lebih besar berarti bisa disimpulkan bahwa fan beltnya terlalu kendor, ya. Kondisi filter AC, kipas dan kisi-kisi kondensor bisa diperiksa apakah ada yang pecah, apakah ada yang kotor. Ini poin penting ketika Anda memeriksa sistem AC. Kalau Anda sudah bisa memeriksa ini, Anda pasti bisa menemukan kerusakan yang ada di sistem AC. Kenapa AC-nya bisa panas, kenapa AC-nya bisa sangat dingin. Oke, itu yang bisa saya jelaskan tentang cara pemeliharaan yang di sistem AC mobil. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Mas Presiden, silakan. Tadi dari penjelasan teman-teman dan penjelasan Bapak, kalau misalnya tekanan AC-nya rendah dan Ya. freonnya berkurang, kan penyebabnya jadi AC-nya kurang dingin. Betul, Nah, ya. lalu apa yang terjadi kalau misalnya tekanannya melebihi dari spek dan freonnya terlalu banyak? Apa pengaruhnya? Pengaruhnya apa? Baik, kalau tadi kasusnya adalah freonnya kurang gitu ya. Kalau freonnya kurang, itu menjadi sistemnya dingin. Sistemnya kurang dingin gitu ya. Sistem AC-nya kurang dingin. Pertanyaannya, kalau itu dilebihkan bagaimana gitu ya? Efeknya bagaimana begitu? Baik, terima kasih Mas Presiden untuk pertanyaannya. Nah, ini ada hubungannya dengan grafik ini. Nah, begitu. Jadi freon itu tekanan tingginya harus berapa tadi? 14,5 ya, sampai dengan 15. Kalau lebih tinggi, ya. Kalau lebih tinggi bagaimana? Kalau lebih tinggi, ingat sirkulasi sistem AC, sirkulasi freon itu dari kompresor masuk ke kondensor, ya kan? Di kompresor diubah menjadi apa? Tekanan tinggi dengan suhu yang tinggi, ya kan? Lalu masuk ke kondensor dikipasi tadi. Mas Yunus mengatakan harus dikipasi. Kalau kipasnya kurang kenceng, berarti kan nggak bisa mendinginkan kondensor, ya kan? Nah, kalau kipasnya saja kurang kencang, apalagi kalau freonnya ditambah. Semakin banyak freon yang dimasukkan, maka tekanan tinggi yang dihasilkan oleh kompresor lebih tinggi lagi. Nah, kalau tekanannya lebih tinggi lagi, maka kipasnya, cooling fan-nya itu menjadi lebih sulit untuk mendinginkan. Padahal itu harus dingin, harus diturunkan suhunya. Kenapa Pak kok harus dikipasi? Kan begitu. Kenapa kok harus dikipasi dengan cooling fan? Fungsinya adalah ini, untuk mengubah dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Siapa yang mengubah ini? Kondensor dibantu oleh cooling fan. Kalau tekanannya terlalu tinggi, cooling fan tidak mampu untuk mengubah gas menjadi liquid. Kalau gasnya tidak bisa berubah menjadi liquid, maka nanti refrigeran yang masuk ke dalam evaporator juga tidak akan menjadi dingin. Jadi kesimpulannya, kalau terlalu kurang freonnya juga tidak dingin, terlalu banyak juga tidak dingin. Dampaknya seperti itu. Paham Mas ya? Bisa dipahami Mas Presiden? Ada pertanyaan yang lain? Terima kasih untuk teman-teman, kita tepuk tangan dulu. Ya. Baik, terima kasih. Nah, ini beberapa penjelasan dan ini hasil kita praktek hari ini ya. Semoga nanti bisa Anda cermati di rumah. Baik, lalu kesimpulannya apa? Kira-kira penyebab AC tidak dingin apa saja? Freonnya kurang, baik, 1, 2. Freonnya berlebihan, nah, yang satu kurang itu berlebihan. Lalu yang ketiga, biusnya putus bisa mengakibatkan AC tidak dingin. Apalagi?
Fan beltnya kendor, oke, 4 jawaban. Ini sudah Anda lakukan semua, ya kan? Berarti artinya apa? Setelah Anda bisa mengetahui penyebabnya, harusnya tahu apa yang harus dilakukan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam soal post test. Kalau tadi di awal Anda sudah melaksanakan pretest, sekarang kita akan melaksanakan post test. Silakan ambil HP masing-masing, lalu di-scan dan dikerjakan. Ya, kita kerjakan. Setelah itu nanti akan saya umumkan hasilnya yang paling tinggi siapa. Silakan. Oke, sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Baik. Oke, ini juga sudah semua. Baik. Sudah mengerjakan semua. Sudah muncul nilainya. Untuk kali ini di post test ini nilai yang tertinggi adalah Mas Monte. Tepuk tangan dulu ya. Mas Monte. Nilainya 85. Ya, 85 ya. Baik, itu post testnya yang tadinya di awal tadi masih banyak yang belum tuntas, hari ini sudah bisa mengerjakan semua dengan nilai yang tuntas semua, malahan ya, dari semuanya yang hadir hari ini bisa tuntas semua. Baik, untuk yang langkah yang terakhir adalah refleksi. Silahkan Anda scan, Anda isi angket yang ada di situ ya, sebentar saja. Ini tidak ada pengaruhnya dengan nilai, ini hanya sebagai masukan untuk saya untuk pembelajaran berikutnya. Oke, sudah semua? Sudah semua ya? Oke, terima kasih. Apakah ada yang bisa menyampaikan di depan bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Silakan, boleh. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Karena kami belum tahu bagaimana caranya untuk pemeriksaan AC dan memperbaikinya. Iya. Apakah di rumah punya mobil, Mas? Belum ada. Belum ada. Besok saya yakin kalau Anda punya mobil pasti sudah tahu caranya ya. Wah, saya kurang dingin gitu ya. Bisa. Oke, hari ini menyenangkan ya? Ya, semoga untuk pembelajaran kita ke depan bisa lebih menyenangkan lagi dengan materi yang lebih kompleks lagi, ya. Baik, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, ya. Dengan model pembelajaran problem based learning ini, dengan Anda mempelajari sistem AC ini, saya yakin Anda pasti punya planning untuk menjadi seorang wirausahawan, bisa membuka bengkel sendiri. Ya kan, karena dengan modal yang sedikit, tidak terlalu banyak ya, dan dengan pekerjaan yang cenderung tidak terlalu berat ya. Semoga ini menjadi motivasi untuk Anda supaya bisa lebih termotivasi untuk membuat usaha sendiri, atau bahkan bisa bekerja di bengkel AC ya boleh, silakan buka sendiri jauh lebih baik gitu ya. Baik, silakan untuk menutup kegiatan kita hari ini, Mas Carol silakan untuk menutup hari ini dengan doa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, silakan Anda melanjutkan aktivitas yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya.